Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal ulama'il 'amilin, khususan ila ruh sayyidil syekh Haji Abdul Fakki wa Syekh Tuan Guru Usman wa Syekh Tuan Guru Abdul Halim wa awliya Allah inama kanu min barakatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، وبالخصوص على هذه الجماعة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa adama naf'ana bi ulumihi fid darain amin. Summa qalu Allahumma hidayatan lisawab ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat pemurah. Di dalam negeri dunia ini lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Di awal-awal disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut asma Allah yang maha pemurah di negeri dunia. Itu Rahman. Rahman itu Allah berikan kepada semua makhluk. Mau sembahyang, nggak sembahyang, Allah kasih semuanya. Itu Rahman Allah. Tapi kalau Rahim Allah itu khusus diberikan kepada orang-orang yang istiqomah. Makanya amal yang tidak bisa diganggu sama iblis, istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu adalah lebih baik dari 1000 karomah. Nah, kita boleh berdoa sama Allah, ya Allah, berikanlah istiqomah kepadaku sebagaimana Kau berikan istiqomah kepada guru-guruku. Kalau kita ini tinggal mengandalkan guru-guru saja, karena bagaimanapun sebagai khidmah kita kepada para masyayikh, dengan ngaji dapat ilmu, dengan wirid dapat karomah, dengan khidmah dapat barokah. Itu makanya dimulakan dengan bismillah di awal, karena ada hadis ya, kullu amrin zibalin, setiap perkara yang tidak dimulakan dengan bismillah kurang barokah. Sampai doa pun disuruh baca bismillah. Mau makan enak pun disuruh baca bismillah. Lupa ya bismillahi awalahu wa akhiruhu. Jadi sampai keluar rumah pun bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Bismillahi dengan menyebut asma Allah, ala nafsi selamatkan diriku, wa ahli keluargaku, wa mali dan anakku. Ini semua lengkap. Jadi suami yang baca mendoakan istri dan anaknya, istri yang baca mendoakan suami sama anaknya,
anak yang baca mendoakan orang tuanya. Nah, ini dalam kitab Ratibul Haddad dikatakan dalam sebuah hadis, ya, bismillahi, dengan menyebut asma Allah ala nafsi, ya, jiwa ini. Wa mal, ya, mal itu kereta, handphone, full, itu namanya mal. Wa ahli, dan keluarga. Apalagi masuk ke pajak, jangankan dibaca di jalan, kadang-kadang disenggol, serahkan handphonenya bu, kasih aja. Serahkan keretanya, kasih aja. Terkena hipnotis, orang dirinya nggak dipagar. Makanya supaya tidak terkena hipnotis, ya tetap ada bismillahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu 4 kalimat. Dulu dapat doa ini sama Tuan Guru Alim dulu, ya. Dia berkata kemarin tuh sebelum meninggal, sekarang muridku sudah banyak yang firqah, sudah banyak pindah aliran, ya, tidak lagi berpaham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kudu hati-hati, jangan sempat masuk aliran-aliran yang tidak jelas. Bagaimana caranya Tuhan? Ya itulah, baca A'udzubillah, bismillah, hauqalah, dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sama, kita muqaddimah ini ya baca bismillah. Mudah-mudahan awal ngaji ini menjadi sebab kita istiqomah. Sebagaimana guru-guru kita juga istiqomah. Cuman kalau masuk masjid, biasakan begitu duduk nawaitul i'tikaf. Jadi tamyizul adah anil ibadah. Kalau kita duduk biasa gini aja, nanti nggak dapat pahala i'tikaf, ya, pahala i'tikaf. Ya, antara kamu dan neraka dijauhkan sejauh 3 paret, kata Rasulullah. 1 paret dari masyrik wal maghrib, kalikan 3, itu jauhnya dengan neraka. Cuman duduk nawaitul i'tikaf. Itu namanya tamyizul adah anil ibadah. Dengan diniati berubahlah adat menjadi ibadah. Yang belum niat monggo diniatkan dalam hati, aku duduk i'tikaf. Alhamdulillah al-munfaridi bil i'dami wal ijad, al-munazzahu an syawaibin naqsi wal addad. Segala puji bagi Allah yang tunggal. Ia dengan mentiadakan mungkin dan mengadakan dia. Segala puji bagi Allah al-munfarid, yang tunggal, menjadikan mungkin dan meniadakan. Nikmat yang paling besar adalah nikmat ijad. Nikmat ijad itu kita dilahirkan, ya, lahirnya nggak bawa apa-apa, pulangnya nggak bawa apa-apa, ya kan, lahirnya kan nggak bawa apa-apa kan, nangis, udah lahir ditangisi, pulang ditangisi. Makanya kalau mau berzikir, mutu qabla anta mutu, ya, matikan dirimu sebelum kamu mati. Tangisi dirimu tadi. Orang yang tidak pernah menangisi dirinya itu di dunia, maka nanti di neraka dimasukkan dalam keadaan menangis, ya. Tapi kalau dia sudah pernah menangisi dirinya di dunia, nanti akan dimasukkan ke surga dalam keadaan tersenyum. Kita nangis itu kan 2 sebabnya. 1 karena ada roja, harap sama Allah, mudah-mudahan ya matinya selamat, ya, mudah-mudahan lidahnya bisa mengucap la ilaha. Itu namanya berharap lebih sama Allah supaya imannya nggak pisah dalam dirinya. Yang kedua karena takutnya sama Allah, jangan sempat nanti kena azab. Karena doa itu kan isinya cuma 2, kalau nggak roja, khauf, kalau nggak harap, takut. Makanya cuman Abdullah bin Mas'ud itu dapat doa dari Rasulullah supaya imannya nggak bisa lepas. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun cemburu, pingin dapat doa tadi itu. Sampai Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar bin Khattab pun cemburu, ingin dapat doa tadi itu. Jadi hasad kepada yang itu tidak apa-apa. Masa dia dapat, aku nggak dapat, begitulah. Doa itu hanya diajarkan sama Rasulullah. Begitu pulang
didatangi sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang dia ilmu ya didatengin, ditanya, aku mintalah yang diajarkan Nabi. Apa yang dikasih tuh Nabi doa tadi itu, wahai Abdullah? Tadi malam Nabi datang bisikkan kupingku, Abdullah, kalau ingin masuk surga sama aku, ini doanya dibaca. Maka aku bacalah. Kata Abu Bakar, mintalah ajari aku. Walaupun kelas Abu Bakar lebih tinggi daripada Abdullah, kan belakangan itu. Ya imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalau ditimbang sama iman seluruh makhluk di dunia ini lebih berat lagi iman Abu Bakar Siddiq. Cuman nggak gengsi dia karena belajar itu, walaupun dia lebih muda tadi itu, dia minta aku, masa kamu dapat saya nggak dapat. Ini pun nggak bakhil pula. Ini tadi malam aku diajari Nabi 3 kalimat. Begitu dapat diamalkannya pagi-pagi. Sayyidina Umar bin Khattab pun nggak mau kalah. Habis zuhur datang juga dia. Cuman memang sama Abu Bakar nggak pernah menang dia. Selalu mendahului Abu Bakar Siddiq. Maka dua-duanya nih sahabat yang ahli surga tadi ini mantan-mantan semua ini, kan mu'alaf semua itu sahabat. Abu Bakar pun mu'alaf, Umar bin Khattab pun mu'alaf. Diajarkan doa tadi itu sampai mati dibaca mereka. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak bisa lepas. Ya, kalau harta lepas, anak lepas tidak apa-apa. Ya, sayang kali pun sama suami, siapa duluan? Ibu atau abang? Ya kan bakal berpisah juga nya. Cintailah orang yang kamu cintai, tapi ingat kelak nanti orang kamu cintai akan meninggalkanmu. Ya, bagaimanapun pasti ya salah satunya bakal pulang itu. Ya, siapa yang bisa menjamin kita didoakan siapa? Belum tentu. Makanya kita minta iman jangan sampai lepas. Ya, sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan pulang sama aku sebelum kamu mati husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu. Kenikmatan yang tidak pernah habis. Ya, zuk. Kalau ada orang cinta ngaji, nggak ngaji itu gelisah hatinya. Kau nggak bisa tidur lagi ini. Ya, rupanya malam itu belum baca surah Al-Muluk, itu candu. Sama kalau ada habis makan nggak dapat rokok bi, kanan kiri gelisahnya luar biasa. Nah, begitulah candu dalam amal tadi itu ya. Candu dalam zikir tuh begitu, candu dalam ngaji ya, sampai tuan guru kita ketika beliau mau wafatnya pun qala mu'allif rahimahullah ta'ala seperti bawaannya mau ngaji aja, karena memang kalau ingin selamat ngaji, udah itu aja pokoknya. Orang ngaji tuh jaminannya banyak. Satu, mati nggak dihisap, begitu mati langsung masukkan ke surga. Nggak percaya coba nanti. Siapa mau nggak? Kalau nggak sabar pulang duluan, ya. Surganya sudah ada, surga adenan. Ya, kurang apa? Jangan dihisap-hisap kata Allah, masukkan dia. Bagi orang yang tidak niat berhenti ngaji, udlubul ilmah minal mahdi. Ngaji itu wajibnya yang ngaji. Kalau paham itu kan dari Allah Subhanahu wa taala, tergantung kitanya. Kalau paham itu ya ngaji sama teman-teman guru sampai puluhan-puluhan tahun kitabnya ini aja. Paham insyaallah katanya. Insyaallah apa? Insyaallah lah pokoknya. Yang penting kan ngaji. Enggak mungkin enggak paham. Ilmu yang nafi itu ya bukan pandai khutbah, pandai ceramah. Enggak, semakin dia mengaji semakin dekat sama Allah. Semakin dia ngaji, semakin jiwa penolongnya hablum minan nasnya itu. Semakin dia mengaji, semakin dijaga dirinya jangan sempat nyakiti orang. Karena bagaimanapun min asbabi su'il khotimah, salah satu sebab orang mati su'il khotimah itu adalah tu'zil muslimin, menyakiti orang Islam. Itu makanya wanti-wanti Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku hati-hati ya, setiap duduk baca 3 kalimat. Berdiri, duduk, baca. Kalau kamu duduk baca ini, malaikat akan menjaga mulutmu menghibah orang, dan malaikat akan menjaga mulut orang menghibamu. Ya, saling dijaga. Yang pertama bismillah sama salawat. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Duduk baca bismillah salawat. Nanti pas berdiri baca bismillah sama salawat. Yang kedua, Nabi kalau duduk subhanakallahumma wa bihamdik, mau berdiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Dua. Yang ketiga, ya, barang siapa ketika duduk dan bangkitnya membaca Quran, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil, maka timbangannya nanti diberatkan Allah di akhirat. Dari nomor 1 sama nomor 2 sama nomor 3, insya Allah yang banyak milih nomor 1, karena cuman bismillah sama salawat paling gampang, baca semua pun tidak apa-apa. Itu nikmat ijad. Jadi nikmat dijadikan Allah itu pakai satu kudrat, mengijadkan yang mungkin. Ini diadakan nikmat ijad. Yang kedua, setelah diijadkan Allah, diimdatkan Allah. Itu nikmat paling tinggi. Nikmat ijad, nikmat imdad. Nikmat imdad itulah iman, Islam, istiqomah, khauf, ya, apalagi namanya itu, merasa rumongso ambil uang liyo ngono pokoke. Pantang nanti ada orang susah dia berhenti, itu namanya perhatian, ya, sama manusia, hablum minan nas, ya. Jadi hubbud dunia itu bukan hanya orang kaya, orang miskin pun bisa hubbud dunia. Bukan, kalau bisa umat Islam kaya semua, kayak Abdurrahman bin Auf, kayak Sayyidina Utsman bin, kan bisa dibantu ya, orang teman-teman yang susah bisa dibantu. Ya, ketika ditakdirkan Allah dia seperti kondisi seperti itu, ya diterima. Ya, jangan sempat nanti kondisi seperti itu terus dia nggak beriman sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya yang namanya zuhud itu bukan miskin. Yang namanya zuhud itu dunia itu tidak masuk ke dalam hatinya, itu zuhud namanya. Ya. Ada juga orang miskin itu zuhud dunia. Ada di zaman tabi'in itu ada seorang perempuan ahli tahajud, hartanya nggak ada, rajin dia bangun malam baca Quran, hartanya tong air tadi itulah. Ya, dilalanya ketika itu ada yang haus, wah bu minta minumnya bu, enggak, ini air untuk ibu sholat tahajud, nanti kalau diminum nanti habis nanti. Enggak dikasihnya itu, berarti kan tong air itu masuk ke dalam hatinya tadi itu, ya. Itu namanya ahli tasawuf tapi tidak ahli fikih, fasik. Tapi kalau misalnya ahli fikih tidak ngerti tasawuf, namanya zindik. Kan fasik dia, ahli tasawuf, ya, tapi nggak ngerti fikih, berdosa lah dia, nyakiti orang. Jangankan manusia, binatang pun haus kasih airnya. Jadi kayak mana dia sembahyang? Tayamum. Itu kalau dia ahli fikih. Tapi enggak, begitu dia mati apa kata Allah? Campak ke neraka kata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mikiri awake dhewe tapi wong liya nggak dipikirin. Itu namanya ahli tasawuf, tidak ngerti fikih, namanya fasik. Tapi kalau misalnya ada ahli fikih tidak ngerti tasawuf, namanya zindik. Ya, zindik itu ya ibaratnya berbuat dosa dia. Ya. Sehingga muncul aliran sesat namanya iling. Salat iling, akimi sholat li dzikri, tegakkan salat karena untuk mengingatku. Wis salat kok tuh, wis salat, udah salat tuh, udah seiling menutup. Kalau wis iling wis salat jenengi, katanya begitu ya. Itu namanya, ya, ibaratnya tadi itu tidak ngerti syariat tadi itu, ya. Kanjeng Dimas macam tadi itu, ya, aliran-aliran sesat tadi itu. Makanya kudu hati-hati. Itu namanya apa? Nikmat ijad dan nikmat imdad. Nah, nikmat itu juga suatu saat akan ditiadakan Allah.
sesuatu yang dekat sama kita adalah al-maut. Makanya kata Ali, pesan sama Rasulullah, wahai Ali, lazimkanlah mempersiapkan mati hukumnya wajib. Ya, minta mati tidak boleh. Ya, ibaratnya persiapan. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Dalam kitab Jaurul Mauhub, lazimkanlah, bacalah sebanyak 21 kali. Allahumma ya Allah barik lana, berkatilah kami fil maut, dalam kematian, wa fima ba'dal maut, dan berkatilah umur kami setelah mati. Barang siapa mewiridkannya sebanyak 21 kali, mudah-mudahan ya sebelum mati, ketika mati, setelah mati dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ngamalkannya sungguh-sungguh dan fokus. Jangan melamun. Kalau melamun nanti berdoa doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ingat mangan wae ya. Itu namanya apa? Barik, berkati umur kami dalam kematian dan setelah mati. Lagi yang maha suci ia daripada segala yang bercampur kekurangan. Itu tadi, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya, makanya ilmu yang paling mulia adalah ilmu tauhid. Barang siapa ngerti 4 hal, kamula imanuhu, sempurna imannya. Apa itu? Jangan tanya sama Allah aina, kaifa, kam, mata. Nah, itu ya. Kalau mau subhana rabbika rabbil izzati, maha suci Allah dari yang disifatkan mereka. Ya, ainallah, itu jangan tanya-tanya sama Allah di mana Allah. Allah mawujud bila makan, Allah ada tanpa tempat. Ya, mustahil sesuatu yang qadim berada di tempat yang hudus, itu mustahil, karena langit sama surga pasti makhluk diciptakan. Adapun hadis jariyah Allah fi sama, itu namanya menunjuk ketinggian Allah, bukan Allah itu di situ. Kamillah, berapa Allah? Kul huwallahu ahad. Ya, namanya surah Al-Ikhlas. Bukan bacanya harus ikhlas, tidak. Artinya orang yang sudah mengamalkan surah Al-Ikhlas, dia murni mentakdiskan Allah dari hal-hal yang tidak layak sama Allah Subhanahu wa taala. Kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Makanya wasiat Nabi ketika ada anak-anak baru nikah, wasiatkan sama mereka. Kalau misalnya yang baru-baru nikah itu supaya rumah tangganya dijaga Allah, penyakit dihilangkan Allah, kesusahan dihilangkan Allah. Begitu masuk rumah, baca kulhu 1 kali, kemudian mengucap salam. Itu namanya apa? Diingatkan walaupun sederhana. Sampai Nabi berwasiat kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, jangan tidur sebelum menghatamkan Quran. Wahai Aisyah, jangan tidur sebelum minta restu dari seluruh para nabi. Wahai Aisyah, jangan tidur sebelum minta maaf sama orang kampung. Wahai Aisyah, jangan tidur sebelum berangkat haji. Nabi sembahyang, Aisyah berpikir, mana bisa lah satu hari aku kerjakan semuanya, kata Sayyidatina Aisyah. Begitu Nabi sembahyang salat selesai, ditanya, Rasul gimana maksudnya? Mana mungkin aku menghatamkan hari ini semuanya? Oh, dengan membaca kulhu 3 kali. Ya, sama seperti pahala menghatamkan, pahalanya dapat. Cuma jangan lupa baca kulhu aja, nggak baca Quran. Ya, dari segi pahala dapat. Pahala sesama itu, semisal tadi itu, tapi tetap dia baca Quran. Mau tidur itu maksudnya. Minta restu dari seluruh para nabi, baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sairil anbiya wal mursalin. Jumlah nabi 124.000 nabi. Yang wajib diimankan cuma 20, itu sairil anbiya wal mursalin, supaya kita dapat barokah, tidurnya dijaga Allah. Jangan tidur sebelum minta maaf sama orang kampung. Ya, baca istighfar. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Jangan tidur sebelum berangkat haji, baca tasbih yang lengkap. 4 kalimat yang sangat dicintai Allah. Arba'u kalam ahabbu ilallah.
yang paling aku cintai dalam hadis Bukhari, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini 4 kalimat. Kata Allah, suka hatimu dari mana duluan kamu mulain. Kenapa ada hadis seperti itu? Terserah dari mana duluan. Karena banyak hadis amalan tadi itu ada yang dari Allahu Akbar. Kayak takbiran kan dari Allahu Akbar, Allah dari situ. Kalau kita sholat Idul Fitri, ya kan dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan membaca Quran dalam 2 surah dengan bunyi ayat lahu maqalidus samawati wal ard, Utsman bin Affan berhenti karena ini ayat kok aneh. Dalam surah Asy-Syura 1, satu lagi saya lupa. Lahu maqalidus samawati wal ard, ya, baginya maqalid, memiliki kunci. Allah membuat kunci langit dan kunci bumi. Maqal itu kunci. Ternyata langit punya kunci karena langit punya pintu. Diimankan langit berpintu. Jangan dibayang-bayangkan kalau langit punya pintu kusennya gimana besarnya ya. Jadi itu jangan dibayangkan seperti itu ya. Pokoknya langit berpintu. Abu-abu sama, pintu-pintu langit terbuka. Itu kan banyak hadis itu, kisah-kisah pintu langit terbuka. Termasuk ketika Nabi itu suka puasa di Kamis, dan Nabi itu hari Kamis sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Ditanya, Rasul kok 4 rakaat ke sembahyang? Kata Allah, kata Rasul, hadza sa'atun tuftahu abwabu sama. Disinilah satu saat pintu langit terbuka setiap Kamis sebelum zuhur terbuka. Dan aku senang ketika amalku diangkat Allah, fa inni shaim. Aku dalam keadaan puasa dan sembahyang bersungguh-sungguh. Itu qobliyah zuhur terbuka itu pintu langit itu. Yaumul Khamis. Kenapa Nabi puasa hari Senin? Fihi wulidtu. Karena hari Senin aku dilahirkan. Maka sunnah kita ulang hari, bukan ulang tahun. Ulang hari, mempuasakan hari kelahiran kita itu sunnah itu. Bahkan kalau kita punya penyakit tidak sembuh-sembuh, puasa. Ya, tidak apa puasa. Sumu tasihu, puasalah supaya kamu sehat. Ya, yang paling afdol puasa Nabi Daud. Ya, nggak sanggup nggak apa-apa. Senin Kemis nggak sanggup nggak apa-apa. Sebulan sekali Ayyamul Bid. Ya, 13, 14 nggak sanggup nggak apa-apa. Setahun sekali nggak sanggup juga. Oh, tak bentung lah mengikuti Allah nggak sanggup. Karena hukumnya wajib, maka dipaksa Allah kamu puasa supaya kamu sehat. Itu. Terakhir datangnya Rasulullah, Rasul, ini langit punya kunci, gimana ceritanya nih? Kamu ingin tahu? Ya Rasulullah, laqad sa'alta min amrin azim. Wahai Utsman, enggak ada berani yang sahabat bertanya kepadaku kecuali engkau ini. Selama aku hidup cuman kamu yang bertanya seperti ini. Ini kayaknya rezeki kamu ini wahai Utsman. Tapi nanti kalau aku kasih kuncinya kamu baca ya. Ya Rasulullah, dibaca 100 kali. Kamu berhasil membacanya, dapat pahala seperti menghatamkan Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kamu baca ini istiqomah, kamu bisa memilih 70 keluargamu supaya 70 keluargamu itu dapat syafaat masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hebat ya. Maka kalimat itu yang tadi awalnya kan subhanallah walhamdulillah, boleh dari mana saja. Ternyata kalimat kunci langit itu dari la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah, dibalik sungsang dia. Kan kata Allah dari mana saja mulai. Sebenarnya untuk menyinggung itu doa tadi itu. La ilaha illallah Muhammadur la ilaha subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa astaghfirullahalladzi la ilaha illa wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kunci langit, kunci bumi itu ya. Itu awalnya tadi itu ya. Itu namanya maha suci Allah dari sifat kekurangan. Makanya kita ngaji ini
membenteng diri kita dari paham-paham yang membangsakan Allah. Allah itu bertempat namanya paham mujassimah, yang harus diselamatkan. Allah bertangan namanya paham musyabbiha, laisa kamitslihi syai'. Kamillah, berapa Allah? Mata Allah, mata kapan Allah ada? La awwala liwujudi, tidak ada awal bagi adanya. Beda sama kita, kita berawal pasti berakhir. Kapan kita berakhir? Nggak tahu. Ya, rahasia kematian itu dirahasiakan di umur kita. Ya, kalau seandainya kematian itu dari segi umur, yang paling tua duluan lah pulang. Ya, kalau kematian itu dari segi abjad, yang huruf A duluan pulang. Ya, makanya rahasia. Makanya anggaplah besok kita mati, udah gitu aja. Ya, kalau besok kita mati gimana? Ya sungguh-sungguh dia nangisnya, sungguh-sungguh dia tobatnya sama Allah. La awwala liwujudi, tidak ada awal baginya. Kemudian kaifallah, bagaimana bentuk Allah? Itulah laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun. Itu namanya apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala lawan, yakni tiada datang segala lawan sifat kamalatnya, sifat kesempurnaan Allah tidak terhingga. Makanya dibuat kita sakit karena sayang Allah sama kita. Betul itu? Ya. Kalau ada orang tiba-tiba mati, dikhawatirkan, dosa masih ada. Tapi kalau dibuat sakit dulu dia, kemudian ketika sakit dibaca doa sebagaimana doa yang diajarkan tuan-tuan guru kita sebelumnya. Allahumma inni as'aluka ta'jila afiatika. Kan itu kan yang diajarkan Tuan Guru Usman, Tuan Guru Alim. Allahumma inni as'aluka ta'jila afiatika, au sabran ala baliyatika, au khurujan minad dunya ila rahmatik. Kan itu doanya kalau sakit. Allahumma inni as'aluka ta'jila, ya Allah sembuhkan aku. Minta sembuh sama Allah. Au sabran, kalau memang penyakitku ini lama sembuhnya, sabarkan aku dan sabarkan yang menjaga aku. Jangan nanti merepet, udah sakit merepet aja ya. kok sakit, kok lama, koknya banyak kali pokoknya. Ya, ketika sehat nggak pernah bilang kok sehat, pernah? Kok sehat aku ya? Padahal sehat lebih lama daripada dia. Nggak tahu ketika sakit itu turun 4 malaikat sama dia. Pertama yang mencabut selera makannya, tidak selera makan kalau sakit, tapi kalau duit selera itu. Yang kedua yang mencabut kekuatannya, kalau sakit lemas itu, betul itu. Yang ketiga mencabut raut wajahnya, pucat kalau sakit. Yang keempat mencabut dosanya. Nah, itu hebat. Begitu dia berobat, mungkin dikusuk-kusuknya dirinya sambil baca apa? As'alullahal azim rabbul arsyil azim ayyashfini. Kalau untuk pribadi, kan dalam hadis Bukhari, kalau kamu sakit baca itu 7 kali, ya. Kalau untuk anak, as'alullahal azim rabbul arsyil azim ayyashfihi. Kalau anak lanang ngusuk istri, as'alullahal azim rabbul arsyil azim ayyashfiha. Kan fiha, sembuhkan dia. Aku mohon kepada Allah, Zat yang Maha Agung memiliki aras, sembuhkan dia 7 kali, 7 amarat. Ya, ya dilalanya sembuh. Ketika sembuh, malaikat balikkan semuanya. Mulailah selera makan. Mak mau apa mak? Pecel lele? Oke, dikasih itu. Kemudian mulailah dia gerak-gerak badan, mulailah seger wajahnya. Malaikat yang keempat ngomong, dosanya ya Allah, tidak usah dibalikkan. Itu makanya orang yang sembuh dari sakit doanya mustajab itu. Ketika sakit pun doanya mustajab itu sebenarnya. Itu makanya ada hikmahnya dibuat sakit sebagai penghapus dosanya. Makanya orang-orang alim itu kalau sakit yang pertama terucap apa? Alhamdulillah. Nah, itu tuh makom apa namanya? Makom syukur. Ya. Karena bisa jadi dengan sakit itu dia semakin dekat kepada Allah. Makanya kalau dia sakit nggak baca Quran, dianggap baca Quran. Kalau sakit dia nggak ngaji, dianggap dia ngaji.
Dan memang sehari-hari dia beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dulu waktu saya mondok tuh ya, pesan ke fakih waktu menghatamkan alfiyah ya, dijazain sholat ba'diyah maghrib. Ya, jadi kalau kita sakit cepat dapat obatnya. Kemudian kalau sakit kita wafat, mati husnul khotimah. Saya berpikir kok cuman ini dikasih Tuhan Guru. Ternyata beristighfar, minta ampun, ternyata manfaatnya luar biasa. Dari 2007 sampai sekarang saya amalkan. Ya alhamdulillah. Sakit nggak sampai diimpus-impus, mudah-mudahan. Sakit-sakit juga nya. Nggak sakit nanti kayak Firaun. Ya. Nabi itu pernah dilamar sama seorang perempuan yang lebih cantik dari Khadijah, lebih alim dari Khadijah, lebih kaya dari Khadijah. Tapi Nabi tidak mau. Kenapa nggak mau Rasul? Tak pernah sakit. Orang yang pernah sakit itu kurang barokah badannya. Cuman kalau dia sakit ya ada amalan tadi itu ya sakit-sakit, paling sakit-sakit sebentar, sakit ya, sakit pilek, sakit. Sekarang kan penyakit aneh-aneh, orang kejepit urat ya. Macam lah tadi itu penyakit tadi itu ya, cepat dapat obatnya. Dulu kata Kiai Fakih, dulu ada namanya Kiai Muntaha. Ini dia Kiai Fakih itu ngomong di ribuan santrinya sebelum mengijazahkan ini. Dulu ada jenengi Kiai Muntaha, dia divonis mati sama dokter, nggak ada lagi harapan sembuh. Ketika itu dia dapat apa namanya ya, ijazah dari ijazah amal, suruh ngamalkan tadi itu dari Rasulullah. Habis sholat maghrib, sholat ba'diyah maghrib, ngamalkannya di dalam sholat. Kalau kita sholat ba'diyah maghrib, habis baca Fatihah, baca 3 surah. Pertama, idza ja'a nasrullah, kulhu an-nas. Yang nggak masuk al-falaq, pokoknya ingat aja 3 surah. Nah, rakaat kedua sama, habis baca Fatihah, idza ja'a nasrullah, kulhu an-nas. Udah itu aja amalkannya. Gak ada tambahan-tambahan, suruh ngamalkan itu aja pokoknya. Ada rahasia di 3 surah tadi itu. Jadi habis baca Fatihah, idza ja'a nasrullah kulhu an-nas. Rakaat kedua, idza ja'a nasrullah kulhu an-nas. Jadi salat rawatib itu yang kata hadis Imam Turmuzi, jangan pernah meninggalkan 12 rakaat salat rawatib. Itu yang banyak fadilahnya ba'diyah maghrib sama qobliyah subuh. Kalau qobliyah subuh kan udah masyhur, barang siapa sembahyang qobliyah subuh rakaatan lil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Barang siapa membaca qobliyah subuh, rakaat pertama baca Fatihah, Alam Nasrah sama Kuliah, rakaat kedua baca Fatihah, Alam Tara sama Kulhu, maka dari pagi sampai sore rezeki dan keselamatannya dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu baru rawatib tuh ya. Qobliyahnya dan qobliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Nah, itu namanya apa tadi itu ya? Ibaratnya diselamatkan Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qadimul mukhalif lima adahu minal kainat al-baqi wa haliku kulli ma adahu minal makhluqat. Dan naik saksi aku bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Ingat, kita disuruh ngaji tauhid untuk mendudukkan sifat 20 dalam maqam tahlil. Cemanapun kitab tauhidnya, mau Durrus Zamin, Aqidatul Najin, Kifatul Awam, puncak dari ngaji tauhid adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Hanya mendudukkan zikir. Jadi kalau ada orang sudah ngaji tauhidnya lama tapi belum bisa mendudukkan zikir tahlil, berarti dia belum dikasih rezeki untuk mengaplikasikan sifat-sifat itu dalam tahlilnya. Makanya kan sifat 20 yang wajib, yang mustahil 20, yang jaiz 1, jumlahnya 41. 41 itu terangkum dalam kalimat la ilaha illallah. Kalau dari segi arti, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi nggak boleh seperti itu dalam zikir, karena itu namanya mubtada khobar. Ada kalimat yang dibuang, ilahun maujudun atau ilahun maksudun. Makanya la ilah ay maujud bihaqqin illallah.
La ilaha ay maksud illallah, ada kalimat yang dibuang itu ya. Makanya kan ibaratnya istihna iftikar itu bisa satu tahlil bisa menggugurkan 4000 dosa. Tahlil yang bagaimana? Makanya ada 2 amal bisa menebus. Jadi kalau tahlil itu banyaknya 70.000, harus berisi mulutnya la ilaha illallah, hatinya tidak ada Tuhan yang dimaksud selain. 8 bulan baru dapat 70.000. 8 bulan tuh dapat tuh pas 70.000. 70.000 tahlil bisa menembus 1 orang. Siapa ini? Ini kan ada hadis ini ya. Ini siapa mau kita tebus? Ibu kita. Allahumma inni istaraitu ummi bihadzat tahlil fa'tikha minan nar. Ya Allah, aku tebus ibuku dengan tahlil ini, bebaskan dia dalam api neraka. Dalam Quran pun ada, innallaha astara minal mu'minin bi anna lahumul jannah. Allah menebus orang beriman dengan surga. Banyak kalau tahlil 70.000. Tapi ada yang sikit, namanya tasbih. Dalam hadis, barang siapa membaca habis sholat subuh tasbih, bentuk tasbihnya subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Berapa kali? 1000. Boleh cicil, enggak mesti siap. Pokoknya setiap pagi dapat berapa, dapat berapa, dapat berapa. Udah 1000 nanti tebus. Siapa yang ditebus? Ya, anak. Allahumma inni istaraitu, ya, Allahumma inni istaraitu waladi bihadat tasbih fa'tikhu minan nar. Ya Allah, aku tebus anakku dengan tasbih ini, bebaskan dia dengan api neraka. Insyaallah mudah-mudahan diselamatkan Allah. Jadi sebelum kita pulang, tebus dulu diri kita. Dengan tahlil bisa, dengan tasbih juga bisa. Kalau tahlil kan banyak 70.000. Kalau tasbih cuma 1000. Subhanallah wa bihamdi. Begitu kita tebus, ya berkuranglah rekening kita. Kita nggak punya rekening BNI, bukan rekening apa jeneng itu ya, rekening Mandiri, rekening Bank Sumut. Kita punya rekening tasbih. Setiap subuh dibaca subhanallah bihamdi. Dapat misalnya 5.000, berarti 5 orang nih bisa ditebus. Siapa ditebus? Ya, udah semuanya dirinya. Nah itu penting. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji wal ma'ab. Sebisa kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim. افتح لنا أبواب العلم والمعرفة وافتح قلوبنا بفتح العارفين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على محمد.